Taruhannya apa? Asalkan Putri Jing memenangkan permainan ini, atau menghidupkan kembali jalan buntu ini. Bidak putih ini memiliki keunggulan. Bidak hitam ini agak tidak tertahankan untuk dilihat. Secara kasat mata pemenangnya sudah jelas. Permainan catur ini sudah. Putri Jing, apakah kau berani menantangku? Kau pikir aku bodoh? Aku tidak tahu apakah kau sengaja memprovokasiku. Karena ini adalah niat baik sang pangeran, maka aku akan dengan hormat menuruti perintahmu. Namun jika sang pangeran kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Zhao Shaohuan. Ini adalah taruhan yang telah kususun dengan susah payah untukmu. Dalam setiap permainan judi selalu ada pemenang dan pecundang. Baik. Jika pangeran ini kalah, maka dia akan mengirim seseorang untuk mengantar putri ketujuh kembali ke istananya. Permainan catur ini adalah yang terbaik yang kudapatkan di istana. Endgame dari divisi ketujuh. Kurasa tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelesaikannya. Kudengar putri ketujuh sebelumnya mengalami demensia. Jika kau mengaku kalah tidak apa-apa. Tidak, aku bertaruh pada ini. Aku sangat tertarik, hanya saja taruhan ini agak tidak layak disebutkan. Oh, apakah putri ketujuh memiliki saran yang lebih baik? Yang Mulia Putra Mahkota, aku punya saran yang menyenangkan. Jika sang pangeran bersedia bertaruh dengan salah satu rahasianya, aku akan lebih termotivasi. Beberapa hal lebih menarik mendengarnya langsung dari orangnya. Jika tidak, kesepakatan ini tidak sepadan. Menarik. Baik, aku berjanji padamu. Jika kau kalah, untuk adilnya, Yang Mulia Putra Mahkota juga bisa menanyakan rahasia tentangku. Bagaimana? Aku akan menceritakan semua yang kuketahui. baik. Buat kesepakatan. Zhao Shaohuan, langkah pertama begitu mudah disia-siakan. Kali ini aku pasti menang. Putri Qi, apakah kamu benar-benar ingin menang? Tentu saja. Tapi saudaraku, ada banyak hal di dunia ini. Bukan hanya tentang bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik. Ada hasil menarik lainnya. Mari kita bicarakan menang-menang. Aku juga baru saja membaca banyak novel. Aku perlahan mengerti banyak hal. Dalam keluarga besar, setiap orang dipaksa bersaing dengan orang lain. Tapi hasilnya sering tidak memuaskan. Lebih baik berpikir lebih positif. Lakukan saja hal yang paling sederhana, menang-menang. Situasi menang-menang yang disebutkan oleh Putri Qi, tidak semua orang bisa melakukannya. Mungkin ada lebih banyak pengalaman daripada perjuangan. Apakah kamu yakin Raja Jing menginginkan situasi menang-menang? Bagilah dunia dengan pangeran ini. Bagian kedua ini yang benar-benar ingin kamu tanyakan padaku, bukan? Situasi menang-menang yang disebutkan oleh sang putri. Tidak semua orang bisa melakukannya. Mungkin ada lebih banyak pengalaman daripada perjuangan. Apakah kamu yakin Raja Jing menginginkan situasi menang-menang? Bagilah dunia dengan pangeran ini. Bagian kedua ini yang benar-benar ingin kamu tanyakan padaku, bukan? Yang Mulia Sang Putra Mahkota, di mana kamu mengatakan ini? Kamu adalah putri sah sang ratu. Dia adalah pangeran dengan status tertinggi di antara 6 istana. Pangeranku adalah putra dari mendiang selir Yu. Di mana kualifikasinya? Putri Jing benar-benar memahami Raja Jing. Apa yang terjadi? Bagaimana Zhao Shaohuan bisa memiliki kemampuan ini? Benar-benar membawa kekacauan ini kembali hidup. Putri Jing benar-benar bakat tersembunyi. Yang Mulia Sang Putra Mahkota sangat baik, tapi aku bersedia menerima kekalahan. Rahasia itu. Aku meremehkanmu kali ini. Seperti yang diharapkan orang-orang di sekitar Nangong Jin, tidak bisa diremehkan. Mengapa kamu tidak mengeluarkanku dari istana dulu? Kita bicara sambil berjalan.
benar-benar akan memanjat tiang ketika melihatnya. Tamu. Kirim Putri Jing keluar dari istana. Aku tidak menyangka Zhao Xiaohuan ini begitu mudah menyelesaikan masalah. Saya benar-benar meremehkannya sebelumnya. Coba cari tahu siapa ibu kandung Zhao Xiaohuan. Ya? Kakak Wang. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Jelaskan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Raja Jing akan bersaing dengan Anda untuk tahta? Saya berharap dia akan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya sesuatu. Saya tidak menyangka Anda akan bertanya pertanyaan yang membosankan seperti itu terlebih dahulu. Ini adalah rahasia yang ingin Anda ketahui. Ya, saya ingin tahu apa yang dipikirkan Yang Mulia. Bukan hanya saya. Semua orang berpikir Nangong Jin mengincar tahta ayahnya. Dia telah berperang di seluruh negeri dalam beberapa tahun terakhir. Dia sudah memiliki prestise yang cukup besar di istana. Bahkan kaisar lebih menghargainya. Nangong Jin. Semua orang berpikir begitu. Ternyata tidak peduli dinasti mana, desas-desus ini bisa menyebabkan kegemparan besar. Pangeran saya sangat polos. Apa maksudnya ini? Putri Jing benar-benar orang yang menarik. Dia memang berbeda dari wanita biasa. Yang Mulia Putra Mahkota adalah orang yang keras di luar tapi lembut di dalam. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Kami baru saja meninggalkan istana. Sekelompok pelayan istana tidak sengaja menabrak. Yang Mulia Putra Mahkota takut saya akan tertabrak. Secara refleks menarik saya ke belakangnya. Tangan Anda sendiri, tapi tidak sengaja terluka. Sang putri juga seorang wanita yang penuh perhatian. Tapi sang raja sangat penasaran. Bagaimana Anda tahu bahwa raja terluka? Di waktu luang saya suka membaca beberapa buku medis. Plus indera penciuman saya lebih sensitif daripada orang biasa. Saya baru saja mencium bau darah. Itu sebabnya saya ingin bertanya mengapa kakak saya akan membantu saya. Jika Anda bukan putri Nangong Jin, saya benar-benar ingin kaisar. Putri kakak Anda sangat cerdas. Hanya wanita cantik seperti itu hanya layak untuk status mulia Anda. Raja ini adalah pangeran. Secara alami Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kakak saya salah paham pada saya. Maksud saya adalah hati seseorang hanya sebesar ini. Sulit untuk memasukkan hal-hal ekstra. Zhao Xiaohuan. Jika saya memberimu mesin, biarkan kamu menjadi putri mahkota saya. Apa yang akan kamu pilih? Baik di masa lalu maupun sekarang. Saya tidak akan pernah menerima seseorang yang tidak saya sukai. Adegan. Mengapa kamu di sini? Saya akan menjemputmu. Huan Er, apa yang kamu lakukan? Huan Er seperti gadis kecil saat ini. Bagaimana kamu bisa begitu imut? Saya tidak percaya kamu melihat saya dan Jing begitu mesra. Ada pikiran tidak masuk akal lainnya? Tuan, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Berdua-duaan. Oke. Baiklah, tolong kakak Huang. Tidak masalah. Huan Er sangat menarik. Kami mengobrol sepanjang jalan bukan? Pangeran. Kakak Huang, kamu sebaiknya memanggilku kakak ipar. Kakak ipar saya tidak sebersahabat Huan Er bukan? Kakak ketujuh. Apakah pangeran mencoba mengintimidasi kaisar sekarang? Nama Huan Er eksklusif untuk raja ini bukan? Huan Er, mari pulang. Nangong Jin. Kamu tunggu aku. Bunga-bunga ada di istana hari ini. Apakah ratu memberimu masalah? Tidak hanya tidak mempermalukanku, dia juga memberiku banyak perhiasan emas dan perak. Perhiasan apa? Hati-hati penipuan. Kamu pikir aku bodoh? Pangeran mahkota Pangeran Jing dan Putri Jing telah pulang. Apakah kita akan kembali ke Istana Timur? Pergi ke Gongguan. Ratu berkata.
Biarkan kamu pergi ke rumah bordil lebih sedikit. Bunga. Kamu sangat pintar melakukan itu. Saya hanya tidak mengerti hadiahnya. Saya pasti tidak akan menginginkannya. Ini membuat Ratu sedikit malu. Tidak ada jalan jika dia mengirim saya lain kali. Aku hanya bisa melakukan ini. Huan Er. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan melindungimu. Aku tahu kamu di sini bukan? Tapi hari ini aku menemukan sesuatu. Setiap kali nama selir Yu disebut, ekspresi Ratu akan berubah. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Apakah ada konflik antara Ratu Jiang dan ibuku? Ini pertama kalinya kamu menyebut ibumu. Dan terdengar begitu lancar. Ibuku dulu sangat menyukai Ratu, dan memperlakukannya seperti saudara. Sejak pangeran dan aku lahir, hubungan mereka menjadi rumit. Oh, jadi begitu rupanya. Tapi aku tidak pernah mendengarkan Ratu menyebut nama ibuku. Dia pasti sedang merenung sekarang. Apakah kamu menginginkan tahta? Aku tidak tertarik pada tahta. Orang-orang kuno ini, terutama mereka yang di harem, mereka semua seperti bunglon. Dari pengalamanku menonton banyak drama perebutan kekuasaan istana, Ratu pasti bermusuhan dengan ibuku. Aku sudah lama mencurigainya. Kami juga mengirim orang untuk menyelidiki. Tapi tidak ada petunjuk. Aku sudah memeriksa begitu lama, tidak ada jejak apapun. Setiap kali sepertinya ada bos. Petunjuknya tiba-tiba menghilang. Tidak apa-apa bagiku. Aku percaya bahwa angsa liar tetap. Apa yang telah kamu lakukan pasti akan meninggalkan jejak, terutama keracunan ibu. Hal sebesar itu pasti ada celahnya. Sekarang situasi ini. Apakah kamu punya ide? Oke, mari kita pergi ke ruang belajar dan meninjau informasi lagi. Lihat apakah ada petunjuk baru. Ayo, 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 ayo. Kamu benar-benar berbeda sekarang. Sekarang aku menghadapi situasi sulit seperti ini. Tidak takut atau melarikan diri ke depan. Jalan potong. Ayo. Buka perpustakaan gulungan untukku. Kaisar ingin menghidupkan kembali perpustakaan gulungan. Ini adalah peristiwa besar di istana. Haruskah saya menunggu sampai besok pagi? Bahas dengan pejabat sipil dan militer sebelum membuat keputusan. Sekarang bahkan kamu di sini untuk mengontrolku. Saya tidak berani. Yang Mulia, saya berani mengatakan beberapa kata lagi. Saya telah melayani Anda setengah hidup saya. Saya tidak berani mencoba menebak kehendak suci. Saya tahu bahwa Yang Mulia tidak pernah bisa melepaskan masalah selir Yu. Tapi Yang Mati sudah pergi. Yang Mulia, haruskah Anda melepaskannya? Kurang ajar. Kamu telah melayani saya selama bertahun-tahun. Kamu masih tidak benar-benar mengerti apa yang sebenarnya saya khawatirkan. Saya tidak bisa melindungi selir Yu. Sudah terlambat untuk menyesal. Sekarang bahkan Jing Er telah dibunuh. Saya bahkan tidak bisa melindungi anak saya sendiri. Bagaimana kita bisa melindungi keselamatan rakyat dunia? Akhirnya selesai. Yo putri. Harap perhatikan sopan santun Anda. Orang kuno ini merepotkan. Bukankah itu hanya peregangan tekan lehermu? Saya juga harus mendukung. Mami, hanya kita berdua sekarang. Apakah perlu serius? Hidup sangat melelahkan, bukan? Putri. Terakhir kali Mener mengurangi jumlah uang. Apa pendapatmu?
Apa hubungan antara dua hal ini? Ini mama saya, bukan tipe orang yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sembarangan. Tapi karena kamu bertanya, pasti ada hubungannya. Bukankah masalah itu sudah selesai? Putri, meskipun begitu. Tapi kamu belum memiliki kontak pribadi dengan Yong-an Marquis Menshahen selama ini. Saya khawatir beberapa orang akan mengatakan kamu adalah burung phoenix yang terbang ke pohon. Tidak mau berinteraksi dengan kerabat Yong-an Marquis Menshahen. Apakah ini sangat rumit? Putri, Marquis Yong-an adalah rumah ibumu. Itu adalah dasar pijakanmu di istana. Harus dijaga dengan baik. Banyak hal yang harus dipelajari orang zaman dulu. Pertama, etiket yang baik. Kedua, perlu menjaga hubungan interpersonal. Masih nyaman sekarang. Setidaknya lebih bebas. Bahkan sebagai putri, sekarang aku pergi jalan-jalan. Harus memberitahu pangeran dulu. Terlalu merepotkan. Lebih baik jadi single. Terima kasih telah mengingatkanku, Mama. Pangeran. Pangeran sibuk dengan tugas resmi belakangan ini. Tidak di istana. Haye. Bukankah itu berarti aku bisa bermalas-malasan? Apa yang membuatmu begitu senang? Ayah telah membuka kembali perpustakaan gulungan. Perpustakaan gulungan. Tempat apa itu? Perpustakaan gulungan mencatat semua rahasia dunia. Tapi jika kamu ingin mengetahui kebenaran tentang pembunuhan ibumu, aku masih membutuhkan bantuanmu. Perpustakaan gulungan berisi berkas tentang pembunuhan ibuku. Kurasa jika sesuatu terjadi padaku sekarang, maka Kaisar pasti akan lebih menyesal. Tidak ada penyelidikan menyeluruh tentang pembunuhan ibuku. Berdasarkan pemahamanmu tentang Kaisar, dia melakukan ini sekarang. Karena aku khawatir kamu akan dirugikan oleh orang lain seperti ibumu. Mungkin. Aku juga bertaruh apakah dia mencintai ibunya dengan sangat dalam. Tapi jika kamu membuka kembali perpustakaan gulungan sekarang, berarti kita membuat taruhan yang tepat. Apakah perpustakaan gulungan benar-benar seajaib itu? Bahkan seseorang yang setinggi dan semulia Nangong Jin ingin mencari tahu dengan segala cara. Pangeran Jing. Nangong Jin. Huan Er. Apakah kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia perpustakaan gulungan? Sepertinya aku ingat gajimu bulan ini sudah habis. Apa yang kamu lihat cepat katakan padaku. Perpustakaan gulungan memiliki perlindungan paling ketat di dunia. Penjaga tidak memiliki hubungan dengan orang yang mengumpulkan. Setiap mata rantai dijaga ketat oleh orang. Beberapa pemeriksaan. Sangat berlebihan. Aku takut bahkan ayahku tidak tahu berapa banyak rahasia yang ada di sana. Oh, ini adalah arsip rahasia. Tingkat keamanan tertinggi di negara ini. Jadi bagaimana kita bisa masuk? Aku sudah mencoba sebelumnya, tapi gagal. Tapi sekarang aku pikir tidak perlu masuk. Perpustakaan gulungan sejak kematian Seliryu belum pernah dibuka. Kaisar akan membukanya. Harus sampai di sana sebelum Nangong Jin. Hancurkan semua catatan yang terkait dengan Seliryu. Wah, tempat ini bagus. ST.
Nangong Jin, kenapa kamu di sini? Oh, Apa yang kamu lakukan? aku. Penjelasan adalah penyembunyian. Putri Nan kamu. Huan Er, kamu terlihat malu. Raja ini benar-benar ingin menghukum mati kamu di sini dan sekarang. Nangong King. Ratu tiba. Menemui Ratu. Lihat Putri Mahkota. Minggir. Biarkan aku masuk. Ini. Perintah suci sulit untuk dilanggar. Kecuali Yang Mulia. Tidak ada yang diizinkan masuk ke perpustakaan gulungan. Baik. Ratu. Ratu. Tolong jangan mempermalukan saya. Saya pejabat rendah, tidak bisa melanggar perintah kerajaan. Tuan Qin. Saya harus masuk hari ini. Apakah kamu membuka pintu ini atau tidak? Ratu. Ini perintah Yang Mulia. Tuan Qin sangat beruntung. Saya mendengar bahwa dua putra di keluarga itu berbakati dan bijaksana. Ratu tolong selamatkan nyawa saya. Putri selamatkan nyawa saya. Tuan Qin. Anda tidak perlu saya ajari bagaimana melakukan ini kan? Apakah kamu membuka pintu ini atau tidak? Tuan Qin memutuskan sendiri. Tapi aku tidak punya banyak kesabaran. Ini adalah. Ada pembunuh yang melindungi ratu. Siapa? Kamu dan aku. Kamu baik-baik saja. Bukan ini Pangeran Jing dan Putri Jing. Seberapa penting celana gulungan ini? Kalian berdua berpakaian seperti ini. Kamu tidak akan bilang kalau kamu tidur sambil berjalan ke sini tengah malam kan? Kaisar tiba. Berdiri. Apa yang kalian berdua lakukan berpakaian seperti ini? Ayah, ini terjadi karena aku. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Hanya kamu yang bisa memanggil Ratu dan Putri Mahkota. Mendampingimu menjelajahi perpustakaan gulungan di malam hari. Ayah. Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Sejak Raja Jing diracun, aku tidak pernah merasa baik-baik saja. Aku berpikir untuk melarang gulungan dan menangis. Lihat bagaimana cara menetralkan racun. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Ratu dan Putri Mahkota. Ada kesalahpahaman. Benarkah? Kembali ke Kaisar. Ayah. Bunga-bunga juga khawatir padaku. Dia terluka sekarang dan butuh perawatan. Putri Jing. Bagaimana perasaanmu sekarang? Panggil tabib kerajaan. Yang Mulia jangan khawatir. Pelayan akan segera pergi. Ayah. Bunga-bunga terluka dan tidak boleh kedinginan. Tolong izinkan kami pulang untuk perawatan. Tian Longwei dipanggil kembali. Mengirim Pangeran Jing dan Putri Jing pulang adalah. Kalau kamu masih tidak tahu cara mengurus harem ini, aku bisa mencari orang untuk melakukannya untukku.
Yang mulia cepat buat Ganoderma lucidum berusia 100 tahun yang diberikan kaisar menjadi sup. Menyelamatkan nyawa adalah yang paling penting. Yang mulia, apa yang terjadi pada putri? Bagaimana dia bisa terluka parah? Tuan, apakah putri bisa bangun? Jamur Ganoderma lucidum berusia 100 tahun ini bisa menyembuhkan segala jenis racun. Bisa menyembuhkan luka dalam. Memiliki efek kebangkitan. Jangan khawatir. Beristirahatlah sebentar. Tuan, Anda sangat baik kepada sang putri. Apa? Ayah benar-benar melakukan ini. Ya? Di balik layar. Mari kita semua turun. Apa yang membuat pangeran begitu marah? Dia bahkan tidak membungkuk ketika melihat ibunya. Tidak ada aturan sama sekali. Ibu Suri. Lihat dirimu sekarang. Saya tidak bisa menjaga ketenangan atas hal kecil. Pergi ganti baju dan temani saya menemui ayahmu. Saya tidak yakin pergi. Bukankah memalukan untuk pergi ke sana sekarang? Ya, Ibu. Terakhir kali kami bertemu dengan kaisar. Sulit untuk dijelaskan. Lebih baik tidak sering muncul di hadapannya belakangan ini. Hal yang begitu besar. Mengapa kamu tidak membicarakannya dengan saya? Bahkan bayangan pun tidak terlihat. Kemana kamu dan saya pergi? Kamu tahu sendiri. Ibu Suri. Ayah saya mengatur pengawal Tianlong untuk mengawal Raja Jing. Sekarang ini menyebar seperti api. Sejak zaman kuno, pengawal Tianlong selalu menjadi pengawal pribadi kaisar. Tidak ada yang bisa dipindahkan. Sekarang kaisar sebenarnya telah mengatur pengawal Tianlong untuk ditugaskan ke Raja Jing. Bukankah ini berarti kaisar ingin dia naik tahta? Ini sudah sampai di sini. Saya lebih khawatir. Apa yang diperhatikan Raja Jing? Ya? Mengapa mereka muncul di perpustakaan gulungan? Apakah karena selir Yu? Raja Jing belum merobek wajahnya. Saya tahu apa yang terjadi di balik layar. Ibu Suri, saya memang punya ide. Bicaralah cepat. Bagaimana kalau kita menempatkan mata-mata di kediaman Pangeran Jing? Saya khawatir akan sulit. Orang biasa memang sulit untuk masuk. Saya tidak bisa menemukan informasi penting apapun. Tapi kalau orang di sebelahmu, itu berbeda. Maksudmu? Raja Jing sudah menikah beberapa bulan. Tidak ada tanda kehamilan. Kita bisa mencari kesempatan untuk membujuk kaisar. Mengangkat selir untuk Raja Jing. Pemilihan selir pangeran. Selalu Ratu Ibu yang punya ide ini. Bagus. Bagus. Maka saya akan memberi Raja Jing hadiah besar. Oke, Bagaimana kabarmu bangun? saya merasa sangat lelah. Beristirahatlah dengan baik. Saya sangat bodoh saya membebanimu. Tidak. Tunggu saya kali ini saya akan belajar bela diri. Kenapa? Kejadian ini membuat saya mengerti. Ini bukan pertama kalinya. Ini bukan terakhir kalinya. Saya harap lain kali kamu terluka. Saya bisa melindungi hidupmu. Mari bicara bisnis. Kenapa Ratu dan Shen yang juga pergi ke perpustakaan gulungan? Sepertinya tebakan saya benar. Kematian ibu saya sangat terkait dengan Ratu.
Kenapa Ratu dan Shen Yan juga pergi ke perpustakaan gulungan? Sepertinya tebakan saya benar. Kematian ibu saya sangat terkait dengan Ratu. Perjuangan harem. Selalu seperti ini. Kamu pasti akan berkonflik langsung dengan mereka di masa depan. Jangan terlalu impulsif. Bisakah kita membahas ini secara detail? Saya tidak berniat memperebutkan tahta. Mengapa mereka akan menyakiti kita ibu dan anak? Banyak hal bukan karena kamu tidak memperebutkannya. Untuk menghindari menyakiti orang lain. Saya akan bertarung dengan pangeran untuk tahta. Adegan. Apakah kamu serius? Pangeran mahkota dan ratu tidak akan pernah melepaskanku. Jika tidak ada tahta. Bagaimana saya bisa melindungi orang yang ingin saya lindungi? Yang mulia sudah lama sejak terakhir kali Anda mengunjungi saya. Tapi urusan negara sibuk. Bukankah aku di sini? Maka aku akan membantu Kaisar memijat bahunya. Santai. Baik. Ibu Yan Hamio. Aku memberi hormat kepada ayah sang kaisar. Tidak usah terima kasih, duduk saja. Putri Mahkota Hamio. Ya, ayah tabib istana baru saja memeriksa denyut nadi Yan. Aku buru-buru memberitahu ibu kabar baik ini. Hal baik, hal baik. Maka biar aku yang menyiapkannya. Baik. Ayah Yan sekarang Hamio. Tentu saja ini hal yang baik. Akan lebih baik lagi, jika ada kebahagiaan ganda. Kebahagiaan ganda. Apa maksudnya? Di antara semua putramu. Aku bukan satu-satunya. Maksudmu pangeran ketujuh. Dia menikah lebih dulu dariku. Secara logis kita seharusnya menggunakan denyut bahagia dulu. Bagaimana mungkin semuanya berjalan sesuai keinginan? Mohon putri tidak bisa dibandingkan. Putri mahkota baru saja terluka lagi. Tubuhnya dalam kondisi buruk. Ayah, ini tidak sesederhana itu. Akan baik jika aku bisa memberikan selir kepada Raja Jing. Ya. Ini sang pangeran. Ini juga tugasku untuk melanjutkan keluarga kerajaan. Raja Jing ini tidak bisa tanpa ahli wariskan. Baik. Maka biar kamu sang ratu yang menangani masalah ini. Kemudian pilih hari yang baik. Aedagon Logi Pesta, Certus Bangga. Undang semua putri muda dari keluarga kerajaan dan bangsawan. Ini juga baik untuk Raja Jing untuk berinteraksi dengan mereka. Syukurlah, putri kamu akhirnya bangun. Sekarang jam berapa? Sudah makan. Bahkan belum makan siang. Mungkin sang pangeran yang akan membuat masalah. Tuan Wang di mana dia dan dia? Dia menghadiri pesta bunga di halaman. Pesta bunga. Apa itu? Maksudku aku sedang memilih selir. Aku hanya terluka. Dia akan menikahi seorang selir. Bajingan ini adalah keinginan ratu. Pangeran Jing tidak punya pilihan. Melihat hantu di siang bolong, mengapa dia di sini? Siapa yang begitu berani kamu membiarkannya masuk ke kamarku? Luka Putri Jing sembuh dengan cepat. Terlihat jauh lebih baik. Putri mahkota sopan. Mengapa kamu datang tiba-tiba? Pelayan di istana ini semakin tidak terkendali. Tidak ada pemberitahuan. Ini hadiah yang dipilih oleh pangeran dan aku untukmu. Kalian berdua sangat baik. Pikiran, kamu tidak perlu melakukan itu setelah menerima hadiah. Pangeran khususnya memberi instruksi. Kamu harus menerimanya. Aku memberikan hadiah ini.
Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Jika kamu tidak menerima, Aku tahu hari ini tidak baik. Orang-orang pangeran sangat sewenang-wenang. Semakin mahal porselennya, suara jatuh ke tanah menjadi lebih jernih dan menyenangkan. Oke, barangnya jatuh. Seperti hadiah ini dikirim. Putri, silakan kembali. Zhao Xiaohuan, jangan berpikir kamu menang hanya karena menikahi Nangong Jin. Aku memberitahumu, Raja Jing tidak akan menjadi milikmu sendiri. Aku tidak ingin mengatakan omong kosong lagi padamu. Apakah kamu pikir Nangong Jin menikahimu? Mengapa kita butuh selir? Aku memberitahumu, karena Nangong Jin juga seorang pria. Pria akan bosan dengan yang lama dan mencintai yang baru. Aku tidak ingin mendengar siapapun mengatakan hal buruk tentang Pangeran Jing di depanku. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, aku juga berpikir dia benar. Aku gadis yang sangat bodoh. Pangeran seharusnya memberitahumu. Aku mengalami cedera otak. Ini bukan temperamen yang baik. Lupa dia bodoh? Apakah aku akan gila kali ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Pangeran seharusnya sudah memberitahumu. Aku mengalami cedera otak. Ini bukanlah temperamen yang baik. Lupa dia itu bodoh. Kuharap kamu tidak gila atau kejang-kejang. Apa yang ingin kamu lakukan? Kuberitahu kamu, aku adalah putri mahkota. Aku masih punya ini di perutku. Tapi jika kamu datang ke rumahku dan bicara omong kosong, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Berkelahi apa kamu tidak menghormati pangeran? Jika aku terlalu menghormati pangeran, bukankah itu akan membuatmu semakin menindasku? Jadi dari mana asalmu? Kembalilah ke tempatmu. Beraninya kamu datang ke tempatku dan membuat masalah. Lindsay, Fei Wong berjalan. ayo pergi ke pesta ratusan bunga. Gadis, kenapa kita tidak pulang saja? Bagaimanapun aku juga ingin masuk dan melihat orang yang dikirim khusus oleh pangeran. Apa niat baik yang aku punya? Biarkan aku masuk. Dari mana pelayan ini berasal? Bagaimana kamu bisa masuk ke pesta bunga ini? Angkuh, apa kamu tahu siapa ini? Mungkinkah dia adalah putri dari keluarga lain? Buka matamu yang seperti anjing. Lihat baik-baik tulisan di atas. Token istana biasanya ada 2 keping. 1 keping dipakai oleh pangeran. Keping lainnya tentu saja ada di sini bersama putri ini. Istana Pangeran Jing, mungkinkah orang ini benar-benar sang putri? Putri Jing. Hamba pantas mati. Gagal menjinali kanong tai. Putri, mohon ampunilah nyawaku. Bisakah aku masuk sekarang? Putri, silakan. Aku sangat ketakutan. Putri Jing memang terlihat sedikit seperti gadis harimau. Dia memang putri dari keluarga Marquis Yong'an. Huaer telah bertemu Kaisar Ratu dan Pangeran. Putri mahkota dibebaskan dari kehadiran. Berikan Putri Jing tempat duduk untuk berterima kasih kepada Kaisar. Bagaimana pemulihan Putri Jing? Aku merasa jauh lebih baik sekarang setelah kembali ke ayahku. Jadi aku buru-buru datang. Pesta yang khusus disiapkan oleh Ratu. Semua ini salahku karena lalai. Kupikir sang putri sedang tidak enak badan. Jadi tidak ada yang dikirim untuk mengundang ratu. Itu keterlaluan. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan sang pangeran yang merasa kasihan padaku. Aku akan lelah. Ku dengar pesta bunga ini adalah untuk keluarga kerajaan memilih selir. Aku tidak tahu apakah itu sang putra mahkota atau pangeran yang mana. Aku ingin membantu melihat. Ini untuk memilih selir bagi Raja Jing. Itu hal yang baik. Kakak ketujuhku telah memberitahuku berkali-kali. Bilang dia ingin memilih selir. Sekarang akhirnya terwujud. Para kecantikan ini adalah buah hati para pejabat istana. Dengarkan yang mulia sang putra mahkota. Apakah Anda juga tertarik pada para kecantikan ini? Setiap orang memiliki cinta pada kecantikan. Nonaku yang cantik. Seorang pria mencari jodoh yang baik. Ayah Huaer tiba-tiba mendapat ide.
Sejak putri mahkota hamil, aku kekurangan orang yang tepat untuk merawatku. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Mari beri sang pangeran seorang selir. Bocah kecil yang cerdas ini memiliki berkah besar dari ayahnya. Harus bercabang lebih banyak, keturunan yang makmur. Hanya dengan cara ini negara bisa makmur selama ribuan tahun. Oke, kamu benar. Maka ambil kesempatan ini. Pilih seorang selir untuk sang pangeran. Terima kasih ayah. Baiklah, mengapa tidak biarkan aku menjadi mentormu kali ini? Oh tidak, penguji. Bagus, maka aku akan menuruti kamu. Biarkan kamu menjadi penguji. Terima kasih ayah. Tapi keduanya tidak bisa membayangkan bahwa ini akan menjadi tidak terkendali seperti ini. Terima kasih ayah mertua. Silakan sambut kontestan nomor 1 Wang Xue. Talenta apa yang kamu miliki? Aku bisa bermain piano. Silakan mulai menunjukkan talentamu. Berantakan sekali. Kakak ketujuh kamu tidak peduli. Zhao Shaohuan. Saudara kerajaan, kamu tidak suka yang ini. Saudaraku, jangan malu-malu, kamu duluan. Non Wang bagus dalam segala hal. Aku terlalu tinggi. Pangeran mahkota kita suka yang mungil. Aku hanya tidak kenal Pangeran Jing, aku tidak puas. Batuk. Silakan sambut peserta nomor 2 Su Xiao Xiao. Apa bakat yang kamu miliki? Aku bisa menari, silakan tunjukkan bakatmu. Silakan sambut peserta nomor 2 Su Xiao Xiao. Apa bakat yang kamu miliki? Aku bisa menari, silakan tunjukkan bakatmu. Wow! Ini terlihat lumayan. Saudaraku, apakah kamu puas dengan ini? Non Su menari dengan sangat baik. Bentuk tubuhnya juga bagus, hanya kulitnya agak gelap. Pangeran mahkota kita suka wanita berkulit cerah. Permisi. Selanjutnya, Ini oke kan? Kenapa ada yang berikutnya? apa bakat yang kamu miliki? Aku bisa menyulam, bisa menyanyi dan melukis. Saudara ketujuh, menurutku gadis ini cukup bagus. Non Bao tahu banyak hal, tapi jika kamu terlalu banyak mendengarkan klip suara ini, kamu pasti akan sembeli. Permisi. Selanjutnya, Bukankah ini cukup bagus? Kenapa ada yang lain lagi?
terlihat sangat beruntung. Ini terlalu. Gadis siapa ini? Sangat bagus, terlihat sehat juga. Dia pasti akan melahirkan 10 atau 8 anak untuk pangeran. Kamu tidak jujur kan? Sepertinya Yang Mulia Pangeran Mahkota juga sangat puas. Itu keputusan yang membahagiakan. Selamat kepada pangeran. Yang Mulia Pangeran Mahkota, ini adalah pejabat penting istana, Menteri Personalia Putri Lord Hu. Jika kamu menikahinya, itu aliansi yang kuat. Suami-suami. Aku tahu kamu juga suka cewek ini. Cuma ini favorit sang pangeran. Kamu nggak ada yang bisa. Itu wajar. Maaf. Susah banget nemu orang yang mirip sama aku. Bencana. Kalau gitu aku bantu kamu nyari. Itu aja. Batalin aja acara pesta ratusan bunga ini. Ayah, menurutku kita masih muda. Masih banyak waktu nanti. Sekarang kita harus fokus ke urusan negara. Ini juga perhatian Yang Mulia Putra Mahkota terhadap negara. Hubungan asmara yang nggak disengaja. Ini berkah besar. Zhao Xiaohuan. Diam. Kak, apa Xiao Huan ngomong salah? Kenapa tiba-tiba marah banget? Kakakku benar. Kaisar. Karena baik putra mahkota maupun pangeran Jing belum nemu wanita yang cocok. Kalau gitu menurutku kita harus adain pesta ratusan bunga di hari lain. Urusan negara belakangan ini berat banget. Sesekali lihat mereka main-main. Aku jadi lumayan rileks. Hah? Putri mahkota sudah hamil. Nggak cocok buat lelah-lelah. Mundur dulu, pulang dan istirahat. King Sang pangeran sudah punya ratu. Kamu dan Xiao Huan sudah menikah beberapa bulan. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Aku akan menghukum kamu. Ayah, ini salahku. Urusan negara memang penting. Tapi masalah keturunan juga sama pentingnya. Kalian perlu camilan. Ini nggak cuma berhubungan sama masa depan negara. Tapi juga berhubungan sama suksesi sang putra mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Istana Pangeran. Ayah. Meskipun Yang Mulia Putra Mahkota pergi tanpa bilang apa-apa, tapi kamu tidak boleh marah padanya. Nangong bicara tentang kejadian hari ini. Kamu harus memberiku penjelasan. Anakku, keputusan memilih selir bukan milikku. Ini sang ratu, jangan begitu, kamu sudah lama ingin menikah lagi. Bagaimana mungkin? Kamu satu-satunya di hatiku. Tidak apa-apa, aku tidak begitu pelit. Aku tahu sang ratu memilihmu. Dia pasti punya alasannya. Aku hanya tidak tahu apa yang dia punya. Sang ratu ini. Aku ingin meminta istana untuk menempatkan mata masukan seseorang. Tentu saja selir adalah pilihan terbaik. Oh, maksudmu sang ratu baik-baik saja? Kamu akan menikah lagi. Bagaimana mungkin? Tidak. Dari hari ini kamu akan tidur di kamar samping, tidak? Aku tidak bisa tidur tanpamu. Aku hanya memberitahumu. Aku tidak membicarakan ini denganmu. Aku tidur sendiri takut. Bagaimana kamu membuatku tenang? Kalian semua juga mendengarnya. Kaisar bilang anak Nangong Jin terkait dengan suksesi tahta. Bukankah ini jelas tentang membiarkan Nangong Jin mengambil alih tahta? Aku tidak berpikir itu yang dimaksud Kaisar. Kamu tidak tahu apa-apa. Memang benar ayahmu menyukai Nangong Jin. Tapi selama kamu masih pangeran, kamu adalah putra mahkota. Posisi putra mahkota bisa dibatalkan sesuka hati. Selama ayahku masih hidup, dia yang memiliki kata akhir dalam hal ini. Kurang ajar. Sang ratu bukan anak, aku tidak bisa menahan amarah.
Hanya saja Nangong Jin selalu disayang. Dia cukup berwibawa di istana. Sekarang ada juga Xiao Xiaohuan. Kaisar sudah ketakutan oleh mereka. Jika ini terus berlanjut, Selama kamu tegas pada dirimu sendiri, berhenti melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ayahmu ingin mencopotmu sebagai kaisar. Itu tidak mudah. tapi bantuan bencana Suzhou. Aku takut seseorang sudah menyelidikinya sekarang. Saya menghabiskan banyak uang untuk mengatur ini. Tapi beberapa orang memang tidak mau mendengarkan. Apa yang harus dikatakan? Maksudmu kaisar mungkin juga tahu? Untungnya Suki sudah mati. Kalau tidak ibu dan saya tidak akan pernah tenang. Orang-orang saya menemukan bahwa Suki. Apa yang terjadi padanya? Dia tidak mati. Sekarang dia berada di kediaman Marquis Yong'an. Zaman kuno ini baik di mana-mana, tapi terlalu sedikit kosmetik. Di mana pangeran? Marquis Yong'an baru saja tiba. Pangeran sedang membahas masalah dengannya. Ayah saya sudah datang. Ya? Dia baru kembali dari Suzu. Mengapa kamu tidak memberitahu saya pergi berhenti? Terima kasih atas kerja kerasnya Tuan. Saya tidak menyangka ini akan sebegitu seriusnya. Bagaimana menteri tua dari negara Wei bisa bicara tentang kerja keras? Silahkan Tuan. Seluruh cerita telah diselidiki. Pangeran ini dan korupsi, serta penipuan bantuan bencana Suzhou. Ada hubungan yang besar. Kaisar tampaknya acuh tak acuh terhadap masalah ini. Sebenarnya saya sudah membuat rencana. Yang mulia siapa itu? Semua hal di istana ada di bawah pengawasannya. Ayah, kamu baru kembali dari Suzu. Gadis kecil saya sudah dimanjakan sejak kecil. Tidak ada aturan sama sekali. Ayah mohon maafkan saya yang mulia. Raja menyukainya. Ini tidak pernah dibatasi. Putri saya bisa menikah dengan Raja Jing. Ini juga berkah terbesar dalam hidup saya. Semua orang di istana sangat takut sehingga para kasim dan pelayan datang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun pada pangeran dan ayahnya. Dengarkan ini. Ayah, apa yang kalian bicarakan? Kami. Hari-hari baik pangeran akan segera berakhir. Silahkan. Bagaimana dengan Adipati? Ada kabar. Marquis Yong'an memegang perintah kaisar. Sudah diam-diam menyesuaikan. Kasus bantuan bencana Suzhou sudah diperiksa. Sekarang kaisar sudah tahu bahwa orang di balik kasus ini adalah pangeran. Aku tahu ayahku tidak mudah dibodohi. Ada hal yang lebih buruk lagi. Pangeran tolong jangan bingung setelah mendengar ini. Apa yang terjadi? Yong'an Hou sudah menyerahkan Suki dan semua bukti yang dia dapatkan dari penyelidikan. Semua diserahkan kepada Raja Jing. Aku pikir Raja Jing pasti akan membuat keributan besar tentang hal ini. Tujuannya sudah jelas. Nangong Jin hampir bubar. Bagus. Ini memaksaku untuk bertindak. Ternyata Suki selalu berada di tangan ayahnya. Untuk Raja Jing melakukan ini untukku. Dalam kasus ini, maka aku akan membunuh Raja Jing. Bajingan ini harus dieliminasi. Yan Er. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Yan Er tahu bahwa ayahnya akan datang. Aku datang ke sini khusus untuk menemui ayahku. Kamu mendengar semua yang kami katakan tadi. Ya? Yang mulia putra mahkota. Yan Er adalah putri mahkota Anda. Dia baru saja mendengar sesuatu.
Dia tidak akan memberitahu siapapun berita itu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku masih bisa membantumu. Yan Er. Apakah pangeran dan ayah punya rencana untuk masalah ini? Apa rencananya? Ini hanya masalah kata-kata. Yang Mulia Putra Mahkota pernah berkata, Nangong Jin pandai menari dan memiliki Bayue di sekitarnya. Secara alami sulit untuk memulai. Tapi jika aku bertemu denganmu sebagai seorang wanita, dia tidak mudah diperlakukan. Aku kemudian mencampur bubuk otot lembut ke dalam bubuk dupa yang aku gunakan dan menyebarkannya. Dia secara alami tidak terlihat. Ketika dia diracuni, pangeran membawa orang-orang masuk lagi, memberantasnya. Putri memiliki rencana yang bagus. Kapan pangeran berencana untuk bertindak? Kapan Putri Mahkota pikir itu tepat? Jika kaisar tidak tahu tentang ini. Kedamaian alami. Dia bilang kaisar akan tahu cepat atau lambat. Lebih penting untuk bertindak cepat daripada nanti. Putri Mahkota benar-benar memikat hatiku. Besok aku akan buat janji dengan Naong Jin. Pangeran sudah siap lebih awal. Yan Er, kamu tahu apa yang ayah harapkan? Aku hanya berharap kamu bahagia, selamat dan sehat. Kamu selalu bisa menjadi putri. Kamu juga bisa menikmati kekayaan dan kemuliaanmu. Seharusnya kamu tidak terlibat dalam hal ini. Ayah, apa yang terjadi tadi? Aku juga dalam situasi sulit. Biarkan saja. Sudah sampai di sini. Kenapa kamu tidak pulang lebih awal untuk membantu pangeran menyiapkan beberapa orang? Baik. Kenapa kamu memilih melakukannya siang dan malam? Bukankah lebih baik? Aku punya rencanaku sendiri. Ayah, cepat pergi. Putri Mahkota meminta pengemis untuk memberikan surat ini padaku. Apa artinya? Pangeran akan membunuhmu besok. Keamanan raja ini dijaga oleh Bai Yue dan penjaga istana. Jangan khawatir Putri. Putri Mahkota sebenarnya tidak membela suaminya. Benar-benar membingungkan. Aku dengar pangeran punya kabar buruk tentangmu. Aku akan beritahu kamu sekarang. Apakah Raja Jing tidak mengerti perasaanku? Selir. Kamu bicara seperti ini dengan kapasitasmu. Tidakkah kamu pikir ini konyol? Mohon hormati diri sendiri Putri. Jika tidak ada yang perlu dikatakan. Untuk menghindari digosipkan orang lain. Raja pamit. Aku dengar pangeran ingin membunuhmu. Berhasil atau tidak, pangeran tidak akan melepaskanku. Hanya kamu yang bisa melindungiku dan ayahku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Pangeran? Putri Mahkota tidak pulang larut malam. Tapi aku punya janji di sini.
Tidak. Berani sekali kamu menipu pangeran ini. Kamu janji bertemu Raja Jing. Mengapa kau mengkhianati sang pangeran? Brengsek. Siapapun yang mengkhianati pangeran ini harus mati. Hah? Bahkan jika aku mati, jika Raja Jin mati kau tidak akan bisa menjadi kaisar. Bibi Hua tidak menyukaimu. Pasti ada kacang. Kau tidak akan berhasil. Kau tidak bisa menjadi kaisar. Pangeran ini ditakdirkan untuk. Tidak ada yang bisa menghentikan pangeran ini naik tahta. Lihat kaisar secara gratis. Aku tidak tahu mengapa kaisar tiba-tiba memanggilku. Aku ingin bertanya padamu. Kemarin malam tengah malam. Apakah kau bertemu dengan Putri Mahkota? Ya. Aku memang melihat Putri Mahkota kemarin. Tapi sebelum bertemu Putri Mahkota, aku tidak tahu apakah itu Putri Mahkota yang mengundangku. Siapa yang mengatur janji untuknya? Aku menerima surat misterius. Apa isi surat itu? Apa yang dikatakan surat itu? Sang pangeran ingin membunuh putranya. Omong kosong belaka. Tidak hanya kau mengadakan pertemuan rahasia dengan Putri Mahkota, bahkan memfitnah nyonya ini. Mohon Kaisar membuat keputusan untukku. Aku tentu saja tidak percaya. Jadi aku pergi mencari tahu. Jadi kau mengaku bahwa kau melihat Putri Mahkota tadi malam? Ya lalu kau yang membunuh Putri Mahkota. Apa? Putri Mahkota sudah meninggal. Berhenti berpura-pura. Putri Mahkota pergi tadi malam dan tidak kembali. Aku mengirim orang untuk mencari. Jenazahnya baru ditemukan di Paviliun Lingyan. Sebuah penyelidikan. Tadi malam hanya kau dan Putri Mahkota yang masuk ke Paviliun Lingyan. Kalau bukan kau siapa lagi? Ayah percayalah padaku. Ketika aku pergi kemarin, Putri Mahkota tidak terluka. Lalu kau katakan padaku. Kau terus mengatakan bahwa sang pangeran ingin mencelakaimu. Lalu mengapa Putri Mahkota menulis? Memberitahumu tentang ini. Putri Mahkota dulu dikagumi dan dilayani. Kau brengsek Nangong Jin. Kau berulang kali memfitnah Putri Mahkota. Aku panik kau. Brengsek. Sok berani. Yang mulia mohon tenang. Ayah Putri Mahkota bukan hanya menantumu. Dia juga putri dari Adipati Shen. Jika dia mati secara tidak jelas, aku khawatir akan membuat hati para menteri tua menjadi dingin. Pertama, masukkan Raja Jing ke penjara. Itu disebut kuil dali. Cari tahu kebenarannya. Patuhi perintah. Apa? Ulangi lagi. Pangeran dicurigai membunuh Putri Mahkota. Kaisar telah memenjarakan pangeran di penjara. Dia? Bagaimana mungkin dia? Pasti bukan perbuatan pangeran. Kaisar telah memerintahkan kuil dali untuk menyelidiki. Bisakah aku menemuinya? Aku khawatir sulit. Tidak, aku butuh bantuan ayah. Lindsay meninggalkan kereta. Ayah, tidak bisakah kau selamatkan pangeran? Siapa lagi selain keluarga Huang yang bisa mengerti masalah ini? Tidak ada yang bisa campur tangan di istana. Aku percaya dia tidak melakukannya. Dia akan baik-baik saja pada akhirnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaannya di penjara sekarang. Aku hanya ingin menemuinya. Ayah. Aku menemuinya sebagai istrinya. Bahkan Kaisar tidak akan setuju dengan ini. Tolong biarkan aku memikirkannya. Aku punya beberapa koneksi dengan kuil dali. Mungkin kita bisa bicara. Sungguh. Tapi tidak semudah itu. Kamu harus menunggu dengan sabar.
Berapa lama kita harus menunggu? Sekitar 3 hari. 3 hari. Yan Er. Ayah sudah lebih dari 50 tahun ketika punya anak perempuan sepertimu. Aku tidak pernah menyangka seorang pria beruban seperti aku akan mengantar seorang pemuda. Ayah mertua. Pangeran. Kamu dan Yan Er adalah pasangan. Kita seharusnya bersama sampai tua. Pembunuh terkutuk itu membunuh istrimu. Menyakiti putriku. Balas dendam ini. Harus dibalas. Alam. Tapi sejak kecil ayahku terlalu mencintai Raja Jing. Aku khawatir kali ini. Dia juga akan melindungi Raja Jing. Yan Er adalah putri mahkota. Apakah dia mati sia-sia? Tapi jika pangeran ini menjadi kaisar, memberikan gelar ratu secara anumerta kepada Yan Er, Raja Jing pasti tidak akan bisa melarikan diri. Maka aku bisa langsung menghukum mati dia. Maksud pangeran. Pangeran ini akan naik tahta lebih awal. Konspirasi untuk memberontak. Untuk membunuh 9 klan. Kamu punya banyak murid. Mayoritas adalah pejabat penting di istana. Kamu hanya perlu menarik mereka lebih banyak. Setelah aku naik tahta, bantulah aku dengan baik. Sisa urusan akan diatur oleh pangeran sendiri. Tidak. Hal ini perlu pertimbangan jangka panjang. Ayah mertua. Apakah kamu juga ingin Yan Er menunggu 10 tahun? Apakah butuh 20 tahun untuk membalas ketidakadilan? Ini semua untuk Yan Er. Yan Er. Pangeran menjamin. Hal pertama yang dilakukan setelah naik tahta, membunuh 9 raja. Bukan main-main. Baik. Sementara Nangong Jin di penjara. Kamu pilih beberapa kandidat yang cocok. Habisi dia secepat mungkin. Kita tidak boleh memberinya kesempatan menjadi penghalang bagi turun tahta sang putra mahkota. Pangeran. Pangeran dan Putri Bunga. Ini izin khusus dari kuil Dali, tolong jangan berlama-lama. Tuan, apakah kamu baik-baik saja di sana? Belum dihukum. Tenang saja. Tidak ada yang berani mempermalukan seorang pangeran. Ayah sudah memohon kepada Kaisar, tapi Kaisar tidak akan membiarkanmu pergi bagaimanapun caranya. Tidak bisakah dia membebaskanmu dengan jaminan? Jaminan. Bahkan jika aku menahanmu di rumah. Mengapa kamu harus masuk penjara? Aku membuatmu khawatir tentang diriku. Kamu di penjara di sini. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Jaga dirimu sendiri. Tunggu raja keluar.
Kamu adalah istriku. Serahkan semuanya pada raja ini. Putri, jangan khawatir. Pangeran tidak membunuh putri. Kaisar tidak akan dengan mudah menghukum. Lalu siapa yang berani menyerang putri mahkota? Bahkan jika dia membencinya, tapi identitasnya ada di sana. Siapa yang berani membunuhnya? Saat ini tidak diketahui. Hanya berani menyalahkan pangeran. Aku tebak statusnya tidak lebih rendah darinya. Status lebih tinggi dari pangeran. Mungkinkah putri kerajaan tidak bisa bicara sembarangan? Kekacauan kerajaan. Putri, jangan bicara sembarangan. Tidak, aku khawatir. Aku harus kembali ke penjara untuk menjaganya. Putri tidak boleh diizinkan masuk penjara sekarang. Kalau begitu aku akan tetap di luar. Aku akan menjaganya. Di mana pangeran? Di mana kaisar? Aku juga tidak tahu. Di dalam berbahaya Jengkian Mesuk. Biarkan aku pergi, Nangong Jing masih di dalam. Huan ayah. Dia sudah mati, dia sudah mati. Kejahatan menteri di kuil Dali. Apa yang terjadi? Bagaimana pangeranku bisa menyelamatkan? Aku pantas mati. Ini adalah pembakaran. Si pembakar ditemukan 5 mil dari kuil Dali. Tapi keempatnya bunuh diri dengan meminum racun. Kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Patuhi perintah. Tiga hari kemudian pemakaman Raja Jing diadakan. Bagus. Sementara ayahku sedang berkabung untuk Raja Jing. Kita akan berangkat pada hari keempat. Ini juga penghormatanku untuk Kaisar yang telah meninggal. Tinggalkan sedikit belas kasihan. Ini agak terburu-buru. Sekarang Raja Jing sudah meninggal. Balas dendam Yan Tidak ada seorang pun di antara para pangeran yang bisa menyaingi putra mahkota. Ini membutuhkan pisau. Ayah mertua. Pangeran ini membunuh polisi Nangong untuk Yan Jika Kaisar tahu, bagaimana menurutmu dia akan menanganinya? Aku. Jika pangeran ini dimintai pertanggungjawaban, kamu seorang veteran lebih dari 10 tahun. Juga terkait. Sekarang hanya pangeran ini yang bisa naik tahta. Hanya kamu dan aku yang bisa tidak khawatir. Putra mahkota benar sekali. Benar sekali. Chen berharap semoga kaisar baru beruntung dalam naik tahta. Bagus dikatakan.
Putra Mauta berkata, dia sakit dan tidak bisa datang hari ini. Ayam ini akan menjadi tuan rumah pernikahannya. Hari ini aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membantu putra mahkota. Pernikahan ini bukanlah keinginan raja. Raja tentu saja tidak akan pergi. Aku ingin tahu tipe wanita seperti apa yang disukai putra mahkota. Tidak peduli yang mana. Tapi setidaknya dia bukan orang bodoh. Tong! Tong! Siapa? Kamu. Kamu baik-baik saja. Apa kamu tidak ingin aku mati? Akhiri pernikahan ini dengan cepat. Kamu bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku menginginkanmu mati? Terakhir kali aku tenggelam, kamu menyelamatkanku. Apakah kamu akan menyelamatkanku lagi kali ini? Metode apa? Kakak, tolong biarkan aku pergi. Dia ingin membunuhku. Siapa yang aku sakiti? Kita akan putuskan masalah ini saat ayah kembali. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Jaga dirimu sendiri saja. Tunggu raja keluar. Kamu adalah istriku. Serahkan semuanya pada raja ini. Putri Fang Jenderal sudah datang. Putri. Kudengar itu karena Raja Jing. Kamu tidak nafsu makan. Aku bawakan kue kesukaanmu, kue osmanthus. Terima kasih atas perhatianmu, Jenderal. Aku benar-benar tidak bisa memakannya. Putri. Sudah sampai begini. Raja Jing tidak akan senang melihat ini. Kamu harus makan sesuatu. Aku pamit dulu. Terima kasih, Jenderal. Aku akan memakannya. Kamu bilang Fang Yu akan memimpin pasukan keluarga Fang. Mengawal Putri Jing keluar dari ibu kota. Konfirmasi. Dikatakan Putri Jing bertekad menjauhi tempat yang menyedihkan ini. Jenderal Fang Yu yang selalu mengaguminya. Mengabaikan nasihat Jenderal Fang. Mengarahkan Jenderal Fang untuk mengawal sepanjang jalan. Kekekauan antara dua orang ini. Seluruh kota mengetahuinya. Tuhan membantuku. Bagaimana kamu mengatakan ini? Apa hubungan antara Fang Yu dan Putri Jing? Apa hubungannya denganku? Selama pesugihan Qiliarga Fang meninggalkan ibu kota, ada satu hambatan yang berkurang untuk memaksa kaisar turun tahta. Kapan mereka berangkat? Terang. Baik. Maka kita akan memasuki istirahat besok malam. Bibili, kamu sudah tua. Pulang saja ke istana dan layani kaisar. Jangan ikut kami kemana-mana lagi. Ya? Putri, kamu harus ingat untuk kembali. Pelan-pelan, Putri.
Selirku akhirnya. Saya masih gagal melindungi pangeran kita. Jangan salahkan saya. Pangeran. Anda menerobos istana larut malam dengan pedang. Anda tahu ini adalah dosa serius. Selama saya menjadi kaisar, tidak ada yang bisa menghukum saya. Bahkan kaisar pun tidak bisa melakukannya. Anda ingin merebut tahta. Seseorang datang. Istana sudah berada di bawah kendali saya. Prajurit pengawal kekaisaran juga dihentikan oleh orang-orang Adipati Shen. Ayah. Tidak ada yang bisa datang untuk melindungi saya. Buatlah tujuan. Hanya Anda. Anda belum mampu mengambil alih kerajaan saya. Lalu siapa? Raja Jing. Dia sudah mati. Saya yang membunuhnya. Anda. Sejak zaman kuno, berapa banyak kaisar yang tidak pernah naik tahta, tidak ragu untuk membunuh saudara. Bahkan membunuh ayah pun bukan masalah. Edik Rizhi atau Ritsu. Keputusan ayah. Anda yang melakukannya. Maka jangan salahkan saya jika saya kejam. Hah? Anda yang melakukannya. Maka jangan salahkan saya jika saya kejam. Hah? Anda tidak mati. Tidak mungkin. Bagaimana Anda masih hidup? Anda akan menuduh saya membunuh putri mahkota. Maka saya tahu saya di penjara. Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Jadi saya menyiapkan mayat palsu. Tunggu sampai Anda menyakiti saya. Fang Yu telah kembali ke kota dengan pasukan keluarga Fang. Bergabung dengan pasukan Yong An Hou dan Fang. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Saudara kerajaan. Anda benar-benar pintar. Anda sudah lebih pintar dari saya sejak kecil. Tapi saya tidak yakin. Juga membuat Xiao Jun. Jing kamu sebenarnya pandai menari. Ya. Kaisar Raja Jing. Kekuatan putra mahkota dan Adipati Shen telah kami tekan. Ratu tahu dia tidak bisa lolos dari kesalahannya. Dia bunuh diri dengan gantung diri. Bagaimana menangani sisanya? Masukkan semua orang ke penjara dulu. Aku akan mengambil keputusan nanti. Ya. Dia memang putra yang paling aku banggakan. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyelamatkanku. Aku akan mengeluarkan dekret besok untuk mengangkatmu sebagai putra mahkota. Tolong cabut perintahmu ayah. Raja Jing sudah mati. Itu hanya rencana yang kamu buat untuk menjatuhkan sang pangeran. Aku tidak menyalahkanmu. Tidak hanya itu. Aku berharap bisa menjauh dari ibu kota bersama sang putri. Mundur dari pemerintahan dan oposisi. Aku harap ayahku membantuku. Kamu adalah putra yang paling aku banggakan. Alasan mengapa dia dinobatkan sebagai putra mahkota adalah untuk mengulur waktu, memindahkan kekuatan ratu. Aku selalu menjadi milikmu sebagai putra mahkota. Karena itu,
Aku harus pergi. Kurang ajar. Kasih sayang putri pada putranya. Sama seperti cinta yang kaisar miliki pada ibunya. Meskipun ibuku adalah wanita paling dicintai ayahku, tidak bisa dihindari bahwa dia akan mati dalam perebutan kekuasaan kekaisaran. Raja hanya berharap. Wanita yang kucintai, jangan terancam oleh ini. Aku harap ayahku membantuku. Putra, ingin bersama sang putri. Hidup tenang dalam hidup ini. Pergi. Dari sekarang, tidak akan ada lagi pemandangan di dunia ini. Raja. Terima kasih ayah. Ayah. Jaga dirimu. Kenapa dia belum datang? Tidak akan terjadi apa-apa kan? Jangan khawatir putri. Tidak akan terjadi apa-apa pada sang Benar, pangeran. sang pangeran sangat pintar. Pasti akan baik-baik saja. Mengemudi. Pangeran datang. Akhirnya kau kembali. Aku pikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Tidak lagi. Takkan pernah lagi. Aku sudah mundur dari pemerintahan dan oposisi. Mulai sekarang kita akan berkeliling dunia. Pergi kemanapun kau mau. Benarkah? Kaisar siap membunuh keledai. Aku sudah meminta izin ayahku. Aku baru saja mengatakannya. Istana bukan tempat untuk manusia tinggal. Ayo pergi. Mulai sekarang aku akan mendukungmu. Aku hebat dalam mengendarai Raja Barat. Bagus. Kamu bernyanyi dan aku mendengarkan. Aku juga tidak bisa menyanyi. Ngomong-ngomong, kita harus menelepon Tuan Li dan yang lainnya. Oke. Ayo pergi. Ayo pergi Fei Wong. Bisakah aku ikut denganmu? Hah? Di mana ini? Kamu pingsan karena heat stroke. Dikirim padaku. Sudah baik-baik saja kan? Tunggu sebentar. Pindai kode QR untuk membayar.